Nah, pokok pembahasan materi statistika selanjutnya adalah tentang ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data, ada 3 pokok bahasan yang harus kita bahas. Pertama ada mean, kedua ada modus, dan ketiga ada median. Nah, hari ini kita akan membahas mean dan modus saja. Mediannya kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, langsung saja kita masuk pada mean. Mean atau rataan didefinisikan sebagai jumlah semua ukuran dibagi banyaknya ukuran. Nah, mean ini kita bisa temukan pada data tunggal maupun data kelompok. Pertama, kita akan bahas mean data tunggal. Mean data tunggal memiliki rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Dengan keterangan, X bar adalah mean atau rataan, sigma X adalah jumlah data, dan N adalah banyak data. Langsung saja masuk contoh soal. Misal diketahui ada data 7, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 5, dan 8. Hitunglah mean dari data tersebut. Maka jawabnya adalah kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X adalah jumlah data. Jadi kita jumlahkan seluruh data yang ada pada soal, yaitu 7 ditambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8, lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita bagi dengan 10, maka menghasilkan 6,8. Nah, jadi mean dari data tersebut adalah 6,8. Nah, lanjut pada mean data berkelompok. Mean data berkelompok memiliki rumus X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, FI dikali XI, dibagi dengan sigma N, I sama dengan 1, FI. Dengan keterangan, sigma X itu adalah rataan atau mean, sedangkan FI adalah frekuensi data ke I, XI adalah nilai tengah data ke I, dan sigma N, I sama dengan 1, FI adalah jumlah frekuensi. Nah, langkah-langkah menentukan mean data berkelompok itu yang pertama menentukan nilai tengah masing-masing kelas interval. Jadi pertama kita tentukan dulu XI-nya. Yang kedua, menghitung hasil kali nilai tengah dengan frekuensi kelas interval yang bersesuaian. Jadi kita hitung dulu FI dikali XI-nya. Yang ketiga, menjumlahkan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi, berarti hasil dari FI dikali XI itu kita jumlahkan dan menjumlahkan seluruh frekuensi. Jadi seluruh frekuensi yang ada pada data tersebut kita jumlahkan juga. Nah, yang terakhir menghitung mean menggunakan rumus. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, biasanya pada soal hanya ada 2 tabel, yaitu tabel nilai dan tabel frekuensi. Nah, pada contoh ini, tabel nilai diisi dengan nilai 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, dan seterusnya sampai 46 sampai 50. Nah, di sini juga sudah diketahui frekuensinya. Kita akan mencari mean data berkelompok dari distribusi data frekuensi ini. Pertama, kita menentukan dulu nilai tengah masing-masing kelas interval. Jadi kita tentukan dulu XI-nya. Untuk mencari titik tengah, pada pertemuan pertama tentang statistika kita sudah belajar, yaitu pada kelas pertama kita jumlahkan batas atas dan batas bawah, lalu dibagi dengan 2. Berarti 21 ditambahkan dengan 25 hasilnya 46, lalu dibagikan dengan 2 hasilnya 23. Nah, jika kita sudah mengetahui titik tengah kelas pertama, untuk mengetahui titik tengah kelas selanjutnya cukup dengan menambahkan lebar kelas atau panjang kelas. Pada data ini, lebar kelas atau panjang kelas kita bisa hitung dengan 26 dikurang 21, hasilnya 5. Berarti lebar kelas adalah 5.
Maka untuk mencari titik tengah kelas selanjutnya kita tambahkan saja dengan 5. 23 ditambah 5 menghasilkan 28, 28 ditambah 5 menghasilkan 33, 33 ditambah 5 hasilnya 38, 38 tambah 5 hasilnya 43, 43 tambah 5 hasilnya 48. Nah, jika kita sudah ketahui titik tengah, maka kita carilah nilai dari FI dikali XI. Berarti frekuensi data ke I dikali dengan nilai tengah data ke I. Pada kelas pertama berarti 2 dikali 23 hasilnya 46. Pada kelas kedua 8 dikali 28 hasilnya 224. Begitu seterusnya sampai pada kelas terakhir yaitu 2 dikali 48 hasilnya 96. Nah, selanjutnya menjumlahkan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. Nah, hasil kali nilai tengah dengan frekuensi kita sudah tahu, lalu kita jumlahkan seluruhnya. Lalu dapatlah hasil 1020. Terus menjumlahkan seluruh frekuensi. Kita jumlahkan seluruh frekuensi, maka dapatlah hasilnya 30. Selanjutnya menghitung min menggunakan rumus. Kita masukkan rumus rataan sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F. Maka di sini kita bisa tuliskan 1020 karena kita sudah tahu sigma FI dikali XI adalah 1020 dibagikan dengan 30 karena sigma F adalah 30. Maka di sini kita dapat hasil 34. Jadi rataan dari tabel di atas adalah 34. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu modus. Modus adalah ukuran yang paling sering muncul atau ukuran yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, modus juga terdapat pada data tunggal dan data kelompok. Modus data tunggal tidak memiliki rumus, jadi langsung saja kita ke contoh soal. Carilah modus dari data berikut. Ada 7, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 5, dan 8. Jawabnya, data diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu menjadi 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9. Karena ukuran yang paling banyak muncul adalah 7, yaitu 3 kali, maka modusnya adalah 7. Kita kembali pada pengertian modus adalah ukuran yang paling sering muncul. Jadi cari saja ukuran yang paling sering muncul dari data tersebut, maka itulah modusnya. Untuk modus data berkelompok, baru kita gunakan rumus. Modus data berkelompok rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan L. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modus bisa kita tentukan dengan menghitung frekuensi terbesar yang ada pada data. Nah, D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan L itu adalah lebar kelas atau panjang kelas. Langsung saja kita pada contoh soal. Nah, di sini sudah ada tabel, nilai, dan frekuensi. Dari tabel ini, carilah modusnya. Maka jawabnya, dari tabel di samping diperoleh kelas modus 31 sampai 35. Kenapa? Karena frekuensi terbesar di sini adalah 9, yaitu yang memuat nilai 31 sampai 35. Jika kita sudah mendapatkan kelas modus, kita cari TB atau tepi bawah kelas modus, yaitu 31 dikurang 0,5, hasilnya 30,5. Lalu D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. D2-nya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudah. Jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Sedangkan untuk L adalah panjang kelas, bisa kita hitung dengan 26 dikurang 21, maka hasilnya 5. Jadi modusnya di sini adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan L. TB-nya 30,5, D1 adalah 1, D1 1, D2 adalah 3, dan L-nya 5. Kita operasikan, maka hasilnya adalah 31,75. Jadi modus pada tabel adalah 31,75. Nah,
Sekian pembahasan materi pada hari ini.